Hai, selamat datang di New Talent Indonesia. Di sini aku akan upload video untuk love reading ya. Dan di sini aku akan random video aja nih untuk semua zodiak. Dan di sini kita akan fokus membahas soal gimana sih update dari perasaan si dia ke kamu. Nah, di sini seperti yang kamu lihat, aku sudah coba style yang berbeda di sini untuk uploadnya. Jadi here we go. Kita coba lihat ya untuk masing-masing zodiak. Kita akan mulai dari zodiak Aries dulu, kemudian kita akan ke zodiak Pisces di akhir. Oke. So, kita langsung aja di sini. Gimana sih update perasaan si dia? Kita akan mulai dari Aries dulu nih, dan ini nih bisa berlaku baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Oke, apapun jenis hubungannya, bisa jadi suami istri, itu bisa jadi ini akan lebih relevan bagi kamu yang mungkin sedang menjalani suatu hubungan atau lagi pendekatan misalnya. Kita coba lihat, oke? Kita akan mulai dari Aries dulu di sini. Aries, gimana sih update perasaan si dia ke kamu? Oke, Aries, gimana sih update perasaan si dia ke kamu? Di Hierophant. So, kalau aku ngeliat di Hierophant ini ya Aries ya, sebagai update perasaan si dia ke kamu, ini sebenarnya cukup positif. Ada Queen of Wands. Terutama kalau misalnya kamu di sini mungkin sedang tidak berkomunikasi, atau mungkin kamu sedang menanyakan soal sosok mantan, atau seseorang yang mungkin tiba-tiba ngeghosting kamu, atau mungkin belakangan ini komunikasi kalian kurang intens. Aku melihat di sini Aries, orang ini sebenarnya masih mengingat kamu, masih merindukan kamu. Kayak orang ini tuh masih memiliki semacam keyakinan ya, faith, bahwasanya hubungan kalian masih bisa diselamatkan. Oke, jadi ini kartu yang cukup positif, bisa jadi kamu di sini terhubung dengan Taurus nih Aries ya. Hanya saja karena ini masih berkutat di perasaannya, apakah kalian nanti bisa berkomunikasi kembali dalam waktu dekat? Karena aku upload video ini mungkin itu menjelang akhir tahun ya. Bisa jadi aja nih orang ini akan menghubungi kamu kembali. Cuman aku tidak yakin apakah orang ini akan menawarkan komitmen atau tidak. Oke, jadi ketika dia kembali, aku belum yakin sih dia akan menawarkan komitmen ke kamu atau tidak ya Aries ya. Mungkin aku akan buka satu kartu lagi di sini Aries untuk potensi kedepannya antara kamu dengan orang ini. Nine of Pentacles. Jadi gimana potensi kedepannya kalau dua kartu ini muncul? Orang ini mungkin merindukan kamu ya Aries ya. Cuman aku tidak yakin bahwasanya kalian akan bersama kembali dalam waktu dekat ini, khususnya mungkin beberapa minggu atau bulan setelah kamu nonton video ini Aries, khususnya juga kalau misalnya ini mantannya kamu. Kalau misalnya ini mantan, mungkin dia merindukan kamu, tapi aku lihat sih dia belum akan menghubungi kamu kembali. Oke. Aku ngelihatnya begitu ya Aries ya. Oke. Semoga bisa membantu Aries. Kita lanjut di sini untuk Taurus. Kalau misalnya kamu dengar berisik di luar, karena memang ini kamarku atau apartemenku ini dekat banget ke jalan guys, jadi dimaklumin aja. Kita lanjut di sini ke Taurus. Taurus, gimana update perasaan si dia ke Taurus? Queen of Wands. Oke. Apa maknanya dengan kehadiran Queen of Wands ini, Taurus? Aku ngelihat sih ya di sini ada seseorang yang ngerasa percaya diri banget bahwasanya kamu merindukan dia, bahwasanya orang ini dirindukan oleh kamu, bahwasanya kamu akan kembali kepada mereka. Jadi ini mungkin akan lebih resonate bagi kamu yang mungkin sedang tidak berkomunikasi dengan orang ini, atau mungkin kalian lagi ada konflik, lagi ada kesalahpahaman, atau bisa jadi dia tiba-tiba ghosting kamu di sini Taurus. Ditambah lagi di sini di the bottom of the deck ada kartu Three of Swords. Jadi sepertinya memang benar ya, kamu mungkin ada kekecewaan ya sama orang ini, atau mungkin orang ini menyimpan kekecewaan tertentu, Taurus. Oke. Atau bisa jadi ini mantan kamu ya.
Nggak harus mantan sih, ini seseorang yang menurutku pernah deket sama kamu, atau mungkin kalian belum ada status tapi tiba-tiba orang ini ngeghosting atau komunikasi kalian berkurang banget. Orang ini kalau dibilang merindukan kamu, aku lebih tepatnya akan memilih kata orang ini memikirkan kamu. Dia mikirin kamu, orang ini mikirin kamu. Kalau dibilang sayang, mungkin enggak ya, karena kalau misalnya orang ini sayang, mungkin dia akan termotivasi di sini untuk mengontak kamu atau menghubungi kamu. Masalahnya adalah hal itu mungkin belum akan terjadi dalam waktu dekat ini. Oke? Mungkin kamu di sini terhubung dengan fire sign, Taurus ya, Aries, Leo, Sagittarius, doesn't have to be. Kita coba lihat potensinya antara kamu dengan orang ini, Taurus. Queen of Cups. Kamu mungkin di sini terhubung dengan Pisces, Scorpio, atau Cancer, doesn't have to be, bisa jadi dengan zodiak yang lain. Tapi, orang ini sepertinya akan menghubungi kamu lagi nih, Taurus. Jadi, saranku ya, kalau memang kamu di sini tidak dihubungi oleh orang ini, atau mungkin kamu di sini lagi bertengkar sama orang ini, biarkan aja dulu orang ini bergelut dengan egonya sendiri, karena aku ngerasa dia akan mengontak kamu duluan. Jadi peluang rekonsiliasi atau balikan atau komunikasi kalian akan tersambung kembali itu gede banget, Taurus. Khususnya itu dalam waktu beberapa hari atau minggu setelah kamu nonton video ini, oke? So, kita lanjut di sini untuk Gemini. Gemini, gimana sih update perasaan si dia ke kamu? Ada Page of Swords. Oke. Gemini ini orangnya bisa siapa aja ya, bisa jadi ini suami kamu yang sekarang, istri, pacar, gebetan, atau bisa jadi ini mantan atau seseorang yang pernah dekat dengan kamu di sini Gemini. Tapi tahu nggak sih, dengan kemunculan Page of Swords ini, sepertinya seseorang kayak penasaran banget sama kamu. Orang ini sangat penasaran dengan kamu. Orang ini mungkin juga stalking kamu nih Gemini ya, di sosmed, atau mungkin nanyain kabar kamu di sosial media melalui teman-temannya, atau nanyain kabar kamu ke teman-temannya, tapi dia nggak berani nanyain ke kamu langsung, orang ini, siapapun orang ini ya. Oke. Bisa jadi ada perbedaan usia antara kamu dengan orang ini nih, Gemini ya. Tapi orang ini tuh kayak penasaran banget gitu loh. Ih, gimana sih kabar Gemini sekarang? Apakah Gemini baik-baik saja? Bisa jadi kamu di sini terhubung dengan Virgo ya, Gemini ya, karena di sini ada di Hermit. Apakah dia sayang mbak sama saya? Kartu ini tidak menjawab dia sayang sama kamu atau tidak. Cuman ini menjawab bahwasanya orang ini merindukan kamu setidaknya, dan dia penasaran dengan kabarnya kamu. Oke. Kita lanjut di sini, gimana sih potensi antara kamu dengan si orang ini dalam waktu dekat? The Magician. Orang ini akan menghubungi kamu Gemini. Orang ini akan menghubungi kamu karena mungkin orang ini nggak tahan dicuekin sama kamu. Bisa jadi bagi sebagian dari kamu cuekin orang ini, dia akan mengontak kamu duluan. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Taurus ya, karena Taurus tadi juga sama hasilnya. Jadi orang ini akan balikan sama kamu lagi nih dalam waktu dekat ini, Gemini. Apakah cukup layak untuk diterima? Karena aku ngelihat ada kartu Knight of Pentacles di the bottom of the deck, aku merasa cukup layak. Aku melihat di sini ya, Gemini ya, bagi kamu untuk menerima orang ini. Karena sepertinya dengan kemunculan The Magician ini, dia memiliki niat yang cukup tulus untuk kembali bersama kamu, siapapun orang ini ya. Oke. So, kita lanjut di sini untuk Cancer. Gimana sih update perasaan si dia ke kamu di sini Cancer, terlepas dia ini siapa ya? Ten of Wands. Oke. Kurang baik sih Cancer. Kenapa ya aku rata-rata bacain buat kamu yang mungkin sedang tidak berkomunikasi dengan si doi ini. Ini bisa jadi mantan istri, mantan suami, atau bisa jadi pasangan kamu sekarang yang mungkin komunikasinya tidak bagus, atau mungkin sedang tidak berkomunikasi sama sekali. Aku ngelihat orang ini menahan diri untuk tidak menghubungi kamu walaupun orang ini kangen. Jadi dari dua kartu ini aku melihat orang ini sebenarnya kangen banget sama kamu nih Cancer. Cuman kayak
Dia merasa terbebani dengan hubungan kalian. Aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kamu dengan orang ini ya, Cancer ya. Cuman orang ini ngerasa hubungannya dengan kamu itu berat banget untuk diperjuangkan. Dia ngerasa berjuang sendirian juga. Atau bisa jadi kalian LDR. Kalau misalnya benar kalian LDR, long distance relationship, jauh dari satu sama lain, mungkin orang ini nggak punya modal yang cukup untuk mengunjungi kamu. Atau orang ini ngerasa hubungan kalian terlalu berat untuk diperjuangkan, bisa jadi ada isu restu juga antara kamu dengan orang ini nih, ya, Cancer ya. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, kamu bisa personal reading denganku dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di description box atau bisa pesan di website newtarot.id. Oke? Kita lanjut di sini untuk ngeliat potensinya antara kamu dengan orang ini, Cancer. High Priestess. Kalau misalnya kamu mengharapkan komunikasi dari orang ini, kamu mengharapkan orang ini akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat ini, Cancer ya, aku ngerasa mungkin belum akan terwujud. Aku juga ngerasa antisipasi sepertinya hubungan kalian akan benar-benar berakhir dalam waktu dekat ini, Cancer. Khususnya bagi kamu yang mungkin ya hubungannya disembunyikan, bisa jadi kamu terhubung dengan seseorang yang sudah punya pasangan, atau bisa jadi dia sudah punya pacar gitu ya. Sepertinya dia memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan kamu, tapi ini nggak akan resonate untuk semua orang yang nonton, oke? Mungkin kamu di sini terhubung dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, doesn't have to be, bisa jadi dengan Pisces juga, oke? Kita lanjut di sini untuk Leo. Mari kita lihat di sini Leo ya. Gimana sih update perasaan si dia ke kamu? Wow, King of Wands. Nice. Leo, seseorang sangat menginginkan kamu. Orang ini sangat menginginkan kamu banget. Jadi kalau misalnya kamu merasa, Mbak kenapa sih Mbak ini orang kayak orang gila ngejar-ngejar gue, ngechat gue terus, ngajakin keluar, karena orang ini memang suka banget sama kamu. Kamu mungkin di sini terhubung dengan sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, doesn't have to be, bisa jadi dengan zodiak yang lain. Tapi karena orang ini sudah berbentuk king, dia sudah berbentuk King of Wands di sini ya, Leo ya. Jadi maknanya apa? Orang ini tahu bahwasanya kamu yang dia inginkan. Jikapun misalnya ya, Leo ya, orang ini mungkin sudah punya istri, sudah punya suami, atau mungkin dia sudah punya pacar, dia sepertinya akan lebih memilih kamu ketimbang pasangannya. Oke, jadi dia sudah menentukan pilihan, dia sudah menentukan langkah untuk mengejar kamu. Jadi kalau misalnya dia menjanjikan untuk, oh ya kita akan segera menikah, aku akan lebih milih kamu daripada pasanganku, seperti yang benar, bisa jadi akan segera terwujud nih dalam waktu dekat ini, atau bisa jadi di tahun ini, karena dia sudah berbentuk King of Wands. Oke. Oh, bisa jadi juga kamu LDR sama orang ini atau ketemu online. Ada Eight of Wands di sini, Leo. Kita lihat potensinya ya antara kamu dengan orang ini setelah kamu nonton video ini atau beberapa waktu mungkin dalam waktu dekat ini. Knight of Cups. Jadi aku ngelihat di sini Leo, orang ini akan datang. Bisa jadi untuk memberikan sebuah kepastian ke kamu. Bisa jadi orang ini mungkin ingin melamar kamu karena Knight of Cups adalah sebuah tawaran cinta, ya. Namanya juga Knight of Cups ya. Jadi dia di sini akan memberikan apa yang kamu mau, menawarkan isi hatinya, menawarkan sebuah hubungan di sini, dan aku ngerasa orang ini tulus, ya. Aku ngeliat di sini Leo, orang ini tulus banget. Terutama kalau misalnya orang ini ada jarak atau LDR sama kamu nih atau ketemu online, orang ini mungkin tulus nih sama kamu ya. Ini kartunya bagus banget loh, dari King dia itu proceed menuju Knight of Cups. Jadi dia nggak cuman ide doang, dia juga mewujudkannya Leo. Jadi mungkin dia nggak cuman obral janji doang sama kamu, tapi dia juga mewujudkannya. You know what I mean? Wow. Jadi dia sepertinya cukup konsisten dan komit dengan apa yang dia ingin wujudkan bersama kamu di sini, Leo. Oke. So, kita lanjut di sini untuk Libra. Oh sorry, Virgo dulu ya, Virgo.
Virgo, gimana sih update perasaan si dia ke kamu? Queen of Pentacles. Virgo, ini mungkin akan lebih resonate kalau misalnya kamu baru kenalan sama orang ini, atau bisa jadi kamu mungkin belum lama ya kenalan sama orang ini, mungkin baru beberapa lama nih pendekatannya. Aku ngerasa orang ini tuh masih berbasa-basi sih sama kamu di sini, Virgo. Atau mungkin kamu di sini masih dalam tahap basa-basi atau pendekatan dengan seseorang. Aku belum melihat komitmen sebenarnya dari kartu ini ya. Aku tidak menyarankan kamu untuk berharap banyak sama individu ini, terutama kalau misalnya orang ini tuh berzodiak Taurus, Virgo, Capricorn seperti dirimu sendiri. Oke. Aku juga ngerasa ada sebagian dari kamu di sini mungkin yang terhubung dengan seseorang yang sudah memiliki status ya, Virgo ya. Mungkin dia ini duda, janda, atau seseorang yang sudah punya status lah ya istilahnya. Aku ngerasa dia masih fokus dengan bisa jadi anaknya, kayak dia masih ragu untuk mempersunting kamu misalnya, tidak tergantung gender laki-laki perempuan, karena mungkin dia masih mikirin anaknya. Oke. Jadi dia belum mau, how to say it, orang ini tuh belum mau serius sih sama kamu. Aku ngeliat di sini. Kita lihat potensinya ya antara kamu dengan orang ini bagaimana. Seven of Pentacles. Mungkin ya Virgo ya, kalau aku ngelihat kartu Seven of Pentacles ini, antara kamu dengan orang ini, kamu tuh masih butuh berproses. Sebenarnya cukup worth it sih kalau kamu di sini memutuskan untuk, oh ya udah sih Mbak, saya jalani aja dulu sama orang ini, atau ya udah kita lihat ke depannya bagaimana. Sebenarnya cukup worth it, tapi jangan sampai ya kamu itu kayak mendesak orang ini segera serius atau komit sama kamu karena orang itu belum siap untuk itu. Atau mungkin kamu di sini yang belum bisa didesak untuk komitmen ya, Virgo ya. Jadi saranku di sini jalani aja dulu, nggak usah terburu-buru mikirin jangka panjang karena orang ini mungkin belum bisa memberikan apa yang kamu mau. Oke. Sepertinya benar deh, kamu terhubung dengan sesama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, doesn't have to be, ya. Kita lanjut di sini untuk Libra. Gimana sih update perasaan si dia ke kamu di sini, Libra? The Emperor. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Aries, nggak harus sih, bisa jadi dengan zodiak yang lain. Ada seseorang di sini yang sepertinya lebih menggunakan logikanya ketimbang perasaannya. Aku ngeliat di sini Libra. Oke. Bisa jadi kamu terhubung dengan seseorang yang lebih tua dari kamu dari segi usia. Seseorang yang sepertinya mungkin sempat ada clash antara kamu dengan orang ini, Libra. Clash dalam artian kayak kamu sempat bertengkar mungkin sama orang ini, atau sempat terjadi sesuatu antara kamu dengan orang ini, dan orang ini tuh masih belum move on dari apa yang sudah terjadi antara kamu dengan dia. Jadi dia lebih berpikir secara logika ketimbang emosional. Aku tidak menyarankan kamu untuk berkomunikasi dulu dengan orang ini atau mendesak orang ini untuk melakukan apa yang kamu mau. Contohnya balikan, atau mungkin ngajak orang ini untuk balikan misalnya. Tidak disarankan karena akan mental sih, karena sepertinya orang ini tuh pertahanan dirinya cukup kuat, terutama kalau misalnya kamu habis bertengkar sama orang ini ya, Libra ya. Kurang bagus sih. Kita coba lihat di sini Libra, potensi berikutnya yang akan terjadi antara kamu dan orang ini. Five of Cups. Oke, Four Swords. Libra. Sayangnya di sini ada Five of Cups. Maknanya apa?
Kalau misalnya kamu mengharapkan rekonsiliasi antara kamu dengan orang ini, atau bisa jadi ini akan lebih resonate sebagai kamu yang mungkin sedang tidak berkomunikasi dengan satu sama lain. Bisa jadi ini suami istri, pacar gebetan, dan dia berhenti menghubungi kamu untuk sementara waktu. Aku ngerasa situasi ini masih akan berlanjut hingga beberapa waktu. Antisipasi juga mungkin kalian harus break atau jeda dulu hubungannya. Ya, saranku biarin aja dulu. Jikapun kamu memaksakan diri kamu untuk balikan sama orang ini, mungkin belum akan terwujud atau orang ini akan menolak. Jadi ketimbang kamu di sini tambah nyakitin hati kamu, jauhin aja dulu orang ini, karena orang ini berpotensi mengatakan atau melakukan tindakan-tindakan yang menurutku akan bikin kamu sakit hati lebih jauh. Oke ya Libra ya. Oke. Oke, kita lanjut di sini untuk Scorpio. Scorpio, gimana sih update perasaan si dia untuk kamu? Scorpio, gimana sih update perasaan si dia untuk kamu? Oh, 12 Cups. Dia sayang sama kamu, Scorpio. Dia sayang sama kamu. Dan ini mungkin akan lebih resonate sebagai kamu mungkin yang di sini lagi pacaran, atau bisa jadi ini suami istri, pasangan kamu yang sekarang ya. Orang ini sangat mencintai kamu. Orang ini mencintai kamu, dan aku ngeliat di sini ya, mungkin ada sebagian dari kamu yang lagi LDR atau terpisah secara jarak, long distance relationship. Oke. Aku juga ngerasa kayaknya kalian berdua itu memiliki lika-liku hubungan asmara yang cukup rumit ya. Karena kalau misalnya kalian perhatikan ya, ini kayak ada 2 balon yang keluar dari cup ini dan tidak menyatu gitu loh. Jadi walaupun kalian di sini terlihat kayak cocok ya dengan satu sama lain, kayak lagi berusaha untuk mau kissing each other, tapi kayak ada sesuatu yang bikin situasinya atau kondisinya tidak memungkinkan bagi kalian untuk menyatu untuk saat ini. I don't know. Jadi satu hal di sini yang ingin aku konfirmasi ya Scorpio ya, orang ini mencintai kamu. Terutama kalau misalnya kamu LDR sama orang ini. Oke. Wow, this is interesting. Ya, ada the world. The world menunjukkan kartu soal jarak ya. Ada distance antara kamu dengan orang ini. Kemudian ada three of swords juga. Jadi orang ini sampai saat ini masih memikirkan kamu dan mencintai kamu. Oke. Jadi kita lihat di sini potensinya Scorpio, gimana sih update-nya antara kamu dengan orang ini? Gimana sih potensinya antara kamu dengan orang ini? The Moon. Walaupun aku ngelihat di sini kalian punya perasaan yang kuat terhadap satu sama lain, kalian saling mencintai, tapi sepertinya memang keadaan belum mengizinkan kalian untuk bersama untuk saat ini. Khususnya hingga akhir tahun ini ya, Scorpio ya, akhir tahun 2025 ini. Jadi kalau misalnya kamu di sini mengharapkan komitmen dari orang ini, atau mungkin kamu di sini ada rencana menikah dengan orang ini, mungkin akan tertunda dulu untuk sementara waktu. Aku merasa ada alasannya. Masing-masing individu akan ada penjelasannya masing-masing, akan ada ceritanya masing-masing. Tapi bagi sebagian besar aku merasa ini pengaruh jarak ya. LDR. Kalian nggak bisa ketemu gitu, atau intinya jauh dari satu sama lain. Jadi fisik kalian nggak bisa bersatu untuk saat ini terlebih dahulu. Oke. Ini ironis sih, karena sebenarnya kalau aku boleh deskripsikan ya, dari energi yang muncul dari 2 kartu ini, jika kalian bisa ketemu ya, mungkin kalian akan saling berpelukan, melakukan hal-hal yang seharusnya pasangan lakukan. Karena udah lama banget mungkin kalian berdua menahan diri untuk
tidak mengungkapkan rasa cinta secara fisik ya, dan menurutku itu sangat wajar. Tapi aku ngerasa kalau misalnya nih ya, dia menjanjikan untuk ketemu kamu nih, misalnya dalam waktu dekat ini mungkin akan tertunda dulu, banyak alasannya, dan aku ngerasa salah satunya mungkin si doi ini belum punya keuangan yang cukup untuk ketemu sama kamu atau beli tiketnya gitu ya, something like that. Oke. Oke, Scorpio, berat banget energinya kamu. Kita lanjut untuk Sagittarius. Gimana sih update perasaan si dia, Sagittarius? Nine of Wands. Sagittarius, seseorang belum mau menyerah. Oke, jadi kabar baiknya adalah seseorang belum mau menyerah dengan hubungannya bersama kamu. Jadi siapapun orang ini, apakah ini pasangan kamu yang sekarang, mantan, gebetan, atau orang yang lagi kamu incar lah ya, orang ini belum menyerah. Aku merasa dari kemunculan kartu ini ya, Sagittarius ya, orang ini menunggu kamu untuk mengontak dia atau membuat langkah pertama di sini untuk memecah kedinginan antara kalian berdua atau kebisuan antara kalian berdua. Karena orang ini ngerasa udah nggak punya cukup energi sebenarnya untuk reach out ke kamu dulu, karena mungkin ada semacam kekecewaan tertentu yang bikin orang ini tuh kayak, duh gue tungguin Sagittarius aja deh yang bikin move-nya, karena gue capek sih, gue takut ditolak. Bisa jadi orang ini takut ditolak ya, Sagittarius ya. Orang ini takut ditolak. Oke. Dan dia merindukan kamu. Tapi kayak, harus say, dia nggak mau kehilangan kamu, tapi dia juga nggak punya energi yang cukup di sini untuk mempertahankan atau mengejar kamu lagi, karena mungkin dia ngerasa insecure, dia ngerasa kamu akan nolak dia. Oke, Sagittarius ya. Jadi saranku, nggak apa-apa, kamu mungkin ingin coba hubungi orang ini, terutama kalau misalnya ini pasangan kamu yang sekarang atau seseorang yang baru-baru ini dekat sama kamu. Oke. Kita lihat potensinya antara kamu dan orang ini ya dalam waktu dekat ini, Sagittarius. Knight of Pentacles. Aku ngerasa kalian akan kembali normal nih hubungannya atau komunikasinya. Rekonsiliasi bisa banget terjadi, Sagittarius, antara kamu dengan orang ini. Hubungan kalian belum akan berakhir. Jadi kalau misalnya ada ketakutan bahwasanya, oh hubungan kita udah berakhir ya mbak, oh hubungan kita nggak akan bisa membaik, aku merasa hubungan kalian akan segera membaik kalau misalnya kalian di sini mau untuk mengalahkan ego kalian dan memulai komunikasi kembali. Dan Knight of Pentacles sendiri merupakan kartu soal komitmen ya guys ya, soal stabilitas. Jadi kalau kamu udah dapat kartu ini di love reading, saranku sih pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah mikirin yang muluk-muluk dulu, oke? Karena memang ada potensi sih antara kamu dengan orang ini menuju ke sesuatu yang lebih serius. Oke, Sagittarius ya. Oke. Kita lanjut di sini untuk zodiak Capricorn. Capricorn, gimana sih update perasaan si dia ke kamu? Temperance. Ada seseorang yang merindukan kamu di sini, Capricorn, tapi dia menahan diri untuk tidak mengontak kamu. Orang ini sangat merindukan kamu tapi menahan diri untuk tidak mengontak kamu. Aku nggak tahu alasannya apa, masing-masing individu atau pasangan mungkin akan berbeda alasannya. Tapi tau nggak sih, orang ini tuh kalau misalnya ya komunikasi kalian bisa kembali terjalin, orang ini cukup tulus sama kamu loh, Capricorn. Cukup tulus karena orang ini bersedia untuk kompromi sama kamu. Orang ini bersedia untuk kompromi sama kamu, dan mungkin ada perbedaan yang cukup mencolok antara kamu dengan orang ini ya, Capricorn ya. Perbedaannya bisa jadi perbedaan usia, perbedaan latar belakang keluarga, bisa jadi perbedaan apa gitu ya. Intinya perbedaan atau ada gap tertentu yang bikin kalian di sini harus menyesuaikan diri atau ada proses kompromi. Tapi tahu nggak sih, orang ini bersedia untuk kompromi buat kamu. Masalahnya adalah bisa jadi orang ini belum mau menghubungi kamu karena takut ditolak. Bisa jadi orang ini berada di posisi yang tidak begitu menguntungkan. Mungkin kamu memang berada di posisi yang lebih baik dari orang ini.
Jadi bisa dibilang orang ini insecure banget. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Sagittarius ya, karena ini kartunya Sagittarius juga. Wow, aku sih lebih ngelihatnya ada perbedaan yang sangat mencolok ya, ada gap yang sangat besar yang bikin orang ini ngerasa insecure. Bisa jadi aku ngerasa ini kayak ada perbedaan latar belakang ekonomi keluarga sih. Oke, kita lihat di sini potensinya Capricorn antara kamu dengan orang ini dalam waktu dekat ini. Nice, Knight of Wands. Orang ini akan nge-text kamu lagi. Kayaknya bener deh, kamu mungkin di sini terhubung dengan Sagittarius atau bisa jadi dengan fire sign yang lain, Aries atau Leo. Orang ini akan menghubungi kamu lagi karena dia udah nggak tahan lagi, karena dia sangat kangen sama kamu. Jadi saranku kalau udah ngelihat dua kartu ini ya, Capricornnya jangan gengsi-gengsi sih kalau aku boleh bilang, karena orang ini menikmati hubungannya bersama kamu atau komunikasinya bersama kamu. Jadi jangan gengsi-gengsi ya. Kalau misalnya kalian di sini LDR, orang ini aku lihat mau atau bersedia di sini untuk mendatangi kamu. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba loh sama orang ini, karena mungkin ada potensinya antara kamu dengan orang ini. Menurutku jalani aja dulu, karena ini bisa banget menuju ke sesuatu yang lebih serius. Tapi mungkin belum dalam waktu dekat deh ya Capricorn ya. Kayaknya kamu ketemu dengan orang baik yang mau sama kamu. Nggak cuman kamu yang mau, dia juga mau sama kamu. Oke, kita lanjut di sini untuk Aquarius. Aquarius, gimana sih update perasaan si dia ke kamu? Wheel of Fortune. Nah, wow. I see Ten of Cups. I feel happy, Aquarius, for you. Jadi ada Ten of Cups di sini ya, Aquarius ya. Seseorang di sini sangat merindukan kamu. Seseorang di sini sangat merindukan kamu. Seseorang di sini sepertinya sangat nyaman dan sayang dengan kamu. Tapi aku nggak tahu kenapa ya orang ini menahan diri untuk tidak berkomunikasi dengan kamu nih. Mungkin ini akan lebih cocok atau resonate bagi kamu yang sedang terputus komunikasinya, atau mungkin kalian di sini lagi ada konflik. Orang ini nggak bakal tahan lama-lama tidak berkomunikasi dengan kamu di sini, Aquarius. Oke. Jadi aku ngerasa dalam waktu dekat ini, setelah kamu nonton video ini, mungkin dalam minggu ini setelah kamu nonton video ini, orang ini akan menghubungi kamu karena dia udah benar-benar nggak tahan. Orang ini kangen banget sama kamu nih, Aquarius. Orang ini kangen banget sama kamu. Oke. Bisa jadi juga nih ya, ini nggak akan resonate untuk semua orang yang nonton. Mungkin kamu di sini terhubung dengan seseorang yang sudah punya keluarga. Oke, tapi orang ini udah kecantol duluan sih sama kamu, aku ngeliat di sini. Jadi fokusnya udah terbagi nih ke kamu juga. Tapi kalau misalnya ini pasangan kamu, karena aku ngerasa nggak akan resonate ya untuk semua orang yang nonton. Kalau misalnya kamu di sini terhubung dengan orang yang sudah berkeluarga, aku ngerasa itu nggak akan resonate untuk semua orang. Tapi secara umum aku ngeliat di sini ada seseorang yang sangat merindukan kamu setelah mungkin kalian sempat bertengkar atau mungkin sempat berhenti berkomunikasi. Aku ngerasa dia akan mencoba ngontak kamu lagi. Kangen berat, oke? Kita lihat potensinya antara kamu dengan orang ini, ya, Aquarius ya. Eight of Cups. Tapi aku nggak tahu kenapa, mungkin kamu udah terlanjur kecewa sama orang ini, Aquarius. Entah kamu yang terlanjur kecewa sama orang ini atau orang ini yang terlanjur kecewa. Jadi jikapun orang ini menghubungi kamu, mungkin kamu di sini kayak nggak semangat lagi untuk merespon orang ini. Oke, jadi ini bisa jadi berlaku untuk cross watchers, vice versa. Jikapun orang ini mengontak kamu lagi, ya mungkin seseorang di sini responnya akan cukup dingin karena udah terlanjur kecewa. Jadi ada seseorang di sini yang terlanjur kecewa. Apakah ini masih bisa diperbaiki, Mbak? Mungkin bisa sih. Mungkin bisa, cuman ya mungkin akan cukup sulit. Oke, jadi seseorang di sini harus berjuang dengan cukup keras ya untuk benar-benar mendapatkan kembali isi hati pasangannya. Oke.
Kita lanjut di sini yang terakhir untuk Pisces, gimana sih update perasaan si doi atau si dia untuk kamu. Kita lihat Pisces, update perasaan si dia untuk kamu. Six of Swords. Oh, ada seseorang di sini yang sepertinya masih kecewa, masih menyimpan kesedihan ya. Pisces ya, ini bisa jadi kamu atau bisa jadi orang yang terhubung dengan kamu. Bisa jadi ini yang kalian resonate sebagai kamu yang mungkin di sini terhubung dengan mantan, masih mikirin mantan, atau seseorang yang sempat berhenti berkomunikasi dengan kamu. Orang ini tuh terlanjur kecewa. Ada seseorang di sini yang terlanjur kecewa. Bisa jadi kalian LDR, long distance relationship. Sepertinya salah satu alasan kenapa orang ini ngerasa kecewa, mungkin dia ngerasa ditolak ya. Aku nggak tahu apa yang kalian komunikasikan sebelumnya antara kamu dengan orang ini ya, Pisces ya. Tapi orang ini ngerasa ditolak. Mungkin kamu di sini juga terhubung dengan seseorang yang sudah memiliki anak, punya status sosial, bisa jadi dia duda, janda, something like that. Dan dia ngerasa statusnya itu menghalangi kamu untuk serius sama dia, bisa jadi. Atau dia ngerasa insecure mungkin dengan statusnya. Bagi sebagian bisa jadi nih, kamu terhubung dengan seseorang yang jauh dari kamu, long distance relationship, kalian tidak satu kota, tidak satu negara, bisa jadi ketemu online. Kita lihat di sini potensinya ya, Pisces, antara kamu dengan orang ini. The Hermit. Aku sih belum melihat akan ada perubahan yang signifikan antara kamu dengan orang ini. Kalau misalnya ini mantan atau kamu mengharapkan rekonsiliasi, mungkin situasi itu belum akan terlaksana nih dalam waktu dekat ini. Bagi yang mungkin sedang bertengkar dengan pasangannya, mungkin kalian masih akan bertahan seperti itu dalam beberapa waktu ini. Setelah kamu nonton video ini, saranku jangan diperpanjang deh ya rasa kecewanya, dan coba untuk lebih evaluasi diri masing-masing, evaluatif ya. Jangan terlalu menyalahkan pasangan kalian, karena segala sesuatunya itu pasti ada sebab dan akibat. Walaupun sebenarnya kalian berdua masih saling sayang kok dengan satu sama lain sih. Dia tuh masih mau memaafkan kamu. Ada seseorang di sini yang masih mau memaafkan kamu, tapi berhentilah saling menyalahkan, Pisces. Cobalah untuk lebih legowo dan lebih evaluatif terhadap diri masing-masing. Kalau misalnya kamu masih sayang sama orang ini, kalau enggak ya nggak masalah sih, lepasin aja orang ini, ya nggak? So, Pisces, akhirnya aku harap ini bisa lebih menghibur dan lebih fresh, dan aku harap pemaparannya bisa lebih membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video terbaru di channel ini, dan sampai jumpa. Bye!